Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kita semua harus menjadi semakin dewasa untuk hidup dalam dunia ini. Akan tetapi pada saat yang sama, Yesus menasihati kita untuk menjadi seperti anak kecil. Misalnya dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang berkat-berkat yang diperoleh seseorang apabila dia menerima seorang anak dalam namanya. Di bagian lain dari Injil, Yesus berbicara mengenai para murid untuk menjadi seperti anak-anak kecil. Markus bab 10 ayat 13-16. Jadi, tidak hanya anak-anak belajar menjadi orang-orang Kristiani yang baik dengan meneladan hidup kita, tetapi kita pun dapat belajar banyak dengan mengamati kehidupan anak-anak kecil. Pada awal bacaan tercatat para rasul mendiskusikan di antara mereka sendiri sebuah topik, yaitu siapakah di antara mereka yang paling besar. Bukannya bertindak tanduk seperti anak kecil dalam artian childlike dan innocence, mereka malah menjadi orang-orang yang hanya mencari kepentingan sendiri dan kekanak-kanakan, childish. Akar dari tindakan-tindakan para rasul itu adalah kesombongan, dan obatnya seperti biasanya adalah kerendahan hati. Dan di sini Yesus menunjukkan jalan menuju kerendahan hati itu dengan menyatakan, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tujuan dari kehidupan Kristiani bukanlah untuk mencari posisi superior di antara posisi-posisi yang berprestise, melainkan untuk menghargai tempat yang paling rendah di tengah para miskin, mereka yang kesepian, dan mereka yang sakit. Ini bukanlah panggilan kepada kebesaran atau kemuliaan di mata manusia, melainkan panggilan kepada kebaikan untuk membasuh kaki orang-orang lain dalam keprihatinan dan bela rasa kita terhadap mereka. Bandingkan Yohanes bab 13 ayat 15.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Yunani Alkitabiah, kata untuk hamba atau pelayan adalah diakonos, sebuah kata yang menjadi akar kata dari kata diakon. Dalam Perjanjian Baru, diakon memiliki arti yang berlapis-lapis, dari melayani meja sampai kepada melayani di bidang-bidang lain. Kisah Para Rasul bab 6 ayat 2-4. Apapun situasinya, Yesus sering berbicara tentang melayani orang lain dan menghubungkan pelayanan ini dengan kasih kepada Allah. Yesus mengajar bahwa bila mana kita melayani orang lain, kita sebenarnya melayani dirinya. Matius bab 25 ayat 40. Lagi dan lagi, Yesus menekankan bahwa pelayanan sampai tingkat tertentu berada di atas otoritas, dan bahwa di matanya siapa saja yang mempunyai otoritas dalam gereja haruslah menjadi seorang pelayan, bukan penguasa. Lukas bab 22 ayat 25-27. Allah memanggil kita semua kepada suatu hidup pelayanan yang hanya mencari pertumbuhan dari kerajaannya. Dan bagian terbaik dari panggilan ini adalah bahwa setiap saat Ia senantiasa ada bersama kita, melayani kita melalui tindakan-tindakan kasih, dorongan, serta pemberian semangat dan belas kasih yang tak terhitung banyaknya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga Roh-Mu menguasai kami dan memberi kami keberanian untuk menjadi abdi demi kebahagiaan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.